wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Aulia dengan NIM 8603626114. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital. Makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi pondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Seperti guru harus disiplin, misalkan disiplin dalam waktu, datang ke sekolah tepat waktu, atau seperti mencontohkan membuang sampah pada tempatnya kepada peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Maka dari itu, dalam pembelajaran itu, guru harus kreatif, memvariasi pembelajaran anak supaya anak tidak bosan dalam belajar di kelas. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Yang ketiga, relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih efektif, kreatif, dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dan internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Jadi kalau dalam pembelajaran digital itu pasti ada tantangannya, seperti tadi kurangnya interaksi sosial. Ya mungkin karena pembelajarannya lewat digital, jadi siswa lebih sering memegang gadget atau kayak laptop, internet atau apa, dan siswa kurang interaksi sosial dengan orang yang ada di sekitarnya. Pasti itu terjadi. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era global.
Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.